رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال المفسرون: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة ورفعنا جبل الطور فوقكم وقلنا لكم خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد واحفظوه وإلا أطبقنا عليكم الجبل ولا تنسوا التوراة قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Enggak ada kitab lagi ya, habis ya. Baik, bismillah. Qala ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum. Wa idh, dan ingatlah ketika akhadna mitsaqakum, kami akhadna artinya mengambil. Kami mengambil mitsaq yaitu janji. Mengambil janji. Tapi itu di depan itu ada, dipindah dulu. Mengambil janji kalian, menagih janji dari kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Rafa'a yarfa'u artinya angkat, mengangkat. Ya, kami mengangkat fawqakum, atas kalian. Di sini lihat di sini fawqakum berarti di atas kalian. Diangkat di atas kalian. Apa yang diangkat? At-tur. Di sini angkat gunung Tur, sebut gunung Tur Sina. Ya kan? Nah, kalau dibayangkan yang di atasnya itu udah ada gunung di atasnya melayang. Jadi siap-siap aja itu jatuh ke atas kepala mereka, menghidupkan tentaranya, yaitu alam yang kelihatannya mati. Itu sangat mungkin di zaman sekarang. Jadi Bani Israel ketika itu karena melanggar janji, maka kami pun mengangkat di atas kepala mereka, kepala kalian, yaitu At-Tur. At-Tur jabal, gunung. Jabal itu lebih umum daripada Tur. Jabal itu mencakup gunung yang hanya bebatuan doang isinya, dan juga gunung yang
isinya pepohonan. Adapun Tur itu hanyalah gunung yang pepohonan isinya. Nah, itu Tur. Ya, jadi Tur ini banyak pohon di gunung itu. Ya. Dan gunung ini yaitu At-Tur ini itu tempat ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan bertemu dengan Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Wa rafa'na fawqakum At-Tur. Baik. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ini janjilah kalian wahai orang-orang Yahudi. Khudhu peganglah, ambillah. Ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi. Itu dua berarti. Yang pertama khudhu ma atainakum biquwwah. Yang kedua wadhkuru ma fihi. Wadhkuru artinya ingatlah kalian. Ma fihi, ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Tujuannya apa sih? Khudhu ma atainakum biquwwah dan wadhkuru ma fihi. Tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi ada dua perintah, khudhu dan uzkuru. Khudhu artinya ambil, uzkuru tetapkan itu diingatan. Nah, berarti hafalkan. Hafalkan dan jangan disia-siakan. Ini dalil juga menunjukkan buat kita nih belajar dari Bani Israel, dari kisah ini. Kita punya Al-Quran, alhamdulillah. Maka ambillah apa yang telah Allah berikan dengan erat. Yaitu antum dapat kajian tafsir, dapat kitabnya alhamdulillah, atau beli kitabnya, maka pegang erat-erat itu, kitab-kitab itu. Biquwwah, dengan kuat. Ada orang mengambil biasa mengambil aja. Tapi ada orang mengambil tanpa kekuatan. Ada orang mengambil dengan kekuatan, beda. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah dengan yaitu rukun ibadah apa? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, roja, rasa harap kepada Allah. Maka coba itu refleksikan di kajian-kajian tafsir misalnya. Misalnya Tafsirul Katsir kajiannya. Atau merefleksikan itu dan praktekkan, aplikasikan. Ketika mengkaji, ada kita hidupkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Kemudian khauf, rasa takut pada Allah taala, dan roja, harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita praktikkan, maka ini ya mengamalkan khudhu ma atainakum biquwwah. Mungkin khudhu ma atainakum biquwwah tidak sekadar hafalan. Mungkin dia pemahaman, berusaha gigih dalam mengkaji bisa. Ya. Karena tidak semua orang bisa menghafal banyak ayat. Ya, apalagi orang-orang non Arab. Ya, mungkin membacanya aja udah ya tak gitu kan. Dapat buah pahala insyaallah. Nah, ini kan agak sulit atau sulit sekali bagi sebagian orang. Tetapi tetap dia wajib untuk khudhu ma atainakum biquwwah. Minimal mentadabburinya. Sekarang kan kesibukan itu benar-benar banyak. Jika kita tahu bahwasanya menghafal buka selain Al-Fatihah dan selain surat-surat kecil untuk modal salat itu kan tidak wajib aini. Antum tidak wajib hafal Ali Imran, enggak wajib kan? Kalau wajib ana yakin antum keberatan. Nah, dan dosanya numpuk semua kita. Alhamdulillah enggak sampai diwajibkan aini gitu kan. Antum enggak wajib menghafal surat Al-Kahfi bahkan. Enggak wajib. Walaupun familiar ayat-ayatnya di telinga kita atau di lisan kita. Alhamdulillah. Nah, tidak wajib untuk menghafal sampai 30 juz lebih-lebih. Tidak wajib. Tentu utamanya besar, namun tidak wajib. Nah, sekarang apa sih hal yang wajib untuk kita atas kita terhadap Al-Quran? Menjaga konsistensi tilawah dan mentadabburinya. Nah, ini tadabbur itu wajib. Hafalan tidak wajib, tadabbur itu wajib. Cara untuk mentadabburi Al-Quran banyak. Dengan kajian diantaranya, atau dengan membaca kitab tafsir, atau dengar kajian dari radio dan semacamnya, selama yang mengajarnya insyaallah ahli sunnah. Nah,
Ini merupakan penghargaan terhadap Al-Quran yang nanti akan menjadi syafaat juga insyaallah di hari akhir. Ya, biquwah, sehingga lebihlah kita semangat dalam mengkaji tafsir dibandingkan kajian lain seperti ilmu alat. Nah, misal seseorang talibul ilm sangat pengin menguasai syariah, akhirnya dia hanya mengkaji atau hanya mempelajari ilmu alat. Ketika ada misalnya kajian tafsir dimanapun, dia anda cukup ilmu alat aja dulu. Nah, ini mungkin awal-awal terkesan beralasan gitu loh, karena memang kita harus menguasai ilmu alat dulu gitu. Sahih. Tetapi tidak benar sebenarnya. Karena kajian tafsir itu tanpa ilmu alat pun sebenarnya kita tetap bisa untuk memahaminya. Ya, jadi berhak siapapun dari kita, termasuk anak, ikutan kajian tafsir insyaallah. Baik, udah itu khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Udhkuru, ingatlah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini fihi, di sini fit Taurat, ya. Nah, ini juga mengerikannya kalau terjadi pada kita. Kalau kita tidak mengamalkan khudhu ma atainakum biquwwah, maka konsekuensinya kita akan kehilangan pengamalan udhkuru ma fihi pastinya. Karena orang yang mengingatnya itu hanyalah orang yang memegangnya erat-erat. Ya. Rasulullah SAW menyuruh kita memegang sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Disuruh apa? Abdu 'alaiha bin nawajiz. Yaitu digigit benar-benar dengan gigi geraham. Itu khudhu ma atainakum biquwwah juga itu. Ya, harus benar-benar. Dan harus benar-benar diingat uzkur ma fihi. Jadi memang kalau seseorang Allah Ta'ala berikan hidayah, kemudian hijrah dari kejahilan menuju ke keilmuan, tugasnya itu lebih berat daripada sebelumnya, namun lebih nikmat insyaallah. Jadi janganlah kita misal sudah ngaji, kita merasa bahwasanya udah gampang lah, dan dunia ini gampang lah. Padahal ujian demi ujian banyak, dan belajar demi belajar harus terus dilakukan secara konsisten. Ya, sebagaimana di salah satu kajian Ustaz Yazid berkata, sesiapa yang berhenti dari belajar maka dia orang yang kufur nikmat. Ya. Maksudnya berhenti belajar total. Atau yang tadinya semangat tiba-tiba futur, kemudian diteruskan futurnya sampai terus, itu dia kufur nikmat sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikannya rezeki yang banyak walaupun cuma satu, yaitu semangat belajar. Nah, semangat belajar ini rezeki besar sekali nih, yang kalau kita perhatikan, cerminkan ke mayoritas kaum muslimin, mereka tidak memilikinya sama sekali, semangat belajar. Ketika kita melepas pakaian semangat belajar ini, ya, karena merasa capek, maka ini takutnya kufur nikmat. Ya. Ini bukan menyindir siapa-siapa ya. Enggak, tapi ini nasihat untuk anak pribadi juga. Baik. Uzkur ma fihi la'allakum tattaqun. Tujuannya agar bertakwa. Kita baca di tafsirnya, wadhkuru ya bani Israil. Dan ingatlah kalian wahai bani Israil. Hina akhadna al-'ahda al-mu'akkada minkum bil iman billahi wa ifradihi bil ibadah. Hina, ketika akhadna, kami mengambil ahad, perjanjian al-muakkad yang dikuatkan dari kalian, minkum. Jadi perjanjian yang kuat. Berupa apa perjanjiannya? Tauhid, iman. Bil imani billah wa ifradihi bil ibadah. Beriman kepada Allah dan mengesahkannya dari segi ibadah. Nah, itu satu, terjadi itu. Yaitu akhdhul mitsaq. Akhdhul mitsaq di sini yaitu kewajiban untuk beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik.
Yang kedua, rafa'na jabal at-turi fawqakum. Kami mengangkat Jabal Tur, bayangkan. Gunung dia dicabut, diangkat di atas mereka. Kalau mereka enggak mau, siap-siap mereka hancur aja seperti itu. Nah, wa qulna lakum, dan kami katakan pada kalian, khudhul kitab alladhi a'tainakum bijiddin wajtihadin wahfadhuhu wa la tansawhu qawlan wa amalan. Khudhu, ambillah Alkitab. Alkitab yaitu Taurat di sini, alladzi a'tainakum, yang telah kami berikan kepada kalian, bijiddin wajtihad, dengan jid, sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dan ijtihad. Ijtihad di sini upaya, ya sama seperti jid, usaha. Ijtihad atau usaha. Wahfadhuhu, dan jagalah dia. Ini bisa dimaknai jaga menghafal. Atau jangan tidur. Jangan tidur. Itu langsung hilang itu langsung. Ya, wahfadhuhu, jagalah ia. Baik jaga hafalan maupun jagalah hukum-hukum yang di dalamnya. Jangan sampai diubah-ubah. Nah, ini juga tugas kita kaum muslimin. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ambil. Dan jangan remehkan dia dengan kita tidak pernah berkontribusi untuk menjaga Al-Quran. Baik. Wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala berkata, wa inna lahu lahafizun. Allah itu menjaga benar-benar Al-Quran. Enggak bakal nih Al-Quran berubah. Enggak bakal. Udah Allah jamin. Jangan sampai kita mengatakan, pasti udah jamin, gak usah kita juga, tanpa kita juga apa. Enggak, jangan ngomong gitu. Jadilah pasukan-pasukan Allah. Jadilah Hizbullah. Orang-orang yang benar-benar mempertahankan Al-Quran dengan cara imam menghafalnya, mentadaburinya, mempromosikannya kepada orang-orang non-muslim, ya, mendakwahkan dengannya, beramal dengannya. Iya. Jangan remehkan itu. Dengan jid, yaitu jid artinya apa tadi? Sungguh-sungguh. Dan antum datang ke majelis tafsir misalnya, ke Masjid Hijau, ketika sempat ya, maksudnya ketika tidak ada kewajiban lain, atau ketika mau raga enak gitu, itu termasuk jid. Naik motor misalnya, wasilah menuju ke majelis jid, majelis tafsir. Kalau mau lebih jid lagi, enggak naik motor, jalan kaki. Mungkin enggak tiap langkah antum diganjari pahala? Mungkin. Lebih-lebih kalau misalnya memang selain itu ada sholatnya juga kan? Bisa. Ya, ijtihad, upaya yang sungguh-sungguh, sama seperti jid, upaya benar-benar. Dan ihfadhuhu, jagalah dia. Hifdz artinya jaga, bisa artinya hafal. Wala tansauhu, dan janganlah kalian melupakannya, qaulan wa amalan. Jangan melupakannya, yaitu melupakan kalimat-kalimatnya atau melupakan pengamalan terhadapnya. Qaulan wa amalan. Untuk apa kita diperintahkan ini? Kai tattaquni, agar kalian bertakwa kepadaku, wa takhafu iqabi, dan kalian takut kepada iqabku. Innalil muttaqina mafazah. Ya, orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Jadi, ya ini menang. Mau menang, sungguh-sungguhlah kita dalam mempelajari kitabullah. Dan mungkin di majelis-majelis, maksudnya majelis ana yang tafsir muyassar, ini satu ayat, mungkin hari ini satu ayat. Tapi ibrahnya bukan di banyaknya ayat yang telah kita tafsirkan, malah justru semakin banyak, takutnya enggak tersapi. Dan kita sama-sama menginginkan bahwasanya satu ayat tersapi itu lebih, insyaallah lebih bermakna dibandingkan satu halaman satu kajian langsung. Iya enggak? Antum selama ikut kajian tafsir baik di sini atau tempat lainnya, kayak Ustadz Abu Sama, Ustadz Abu Sama malah lebih
lebih apa namanya, lebih detail lagi. Maksudnya satu ayat bisa lebih dari satu kajian, ya enggak, bener nggak, ya kan? Kalau antum minin turutin, maksudnya antum ikutin, runutin, satu ayat aja bisa lebih panjang banget penjabarannya. Tetapi itulah ibrahnya tadabbur, lebih detail lagi, lebih panjang. Kalau antum niatkan baik-baik, insyaallah akan kena itu. Bahwa saya benar, Al-Quran ini, satu ayat ini lebih berharga dari dunia ini sebenarnya. Iya, antum membahas satu dunia nggak cukup sehari sebenarnya. Dan satu ayat Al-Quran itu lebih berharga wallah daripada dunia dan seisinya, dari materi-materi ini. Sehingga ketika antum punya hafalan lebih dari satu ayat, itu lebih berharga dari dunia ini, karena saking rendahnya dunia. Antum punya pemahaman yang baik terhadap satu ayat, itu sebenarnya antum mempunyai treasure, harta yang luar biasa indah dan berharganya, ya. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan mengkaji tafsir ini, baik yang Al-Muyassar ataupun yang mungkin insyaallah lebih ringan, yaitu Mukhtasar fi Tafsir di malam, itu mudah-mudahan benar-benar mengamalkan ayat ini. Khudhu ma atainakum biquwwah. Mungkin antum tidak hafal Al-Baqarah ini, tetapi kalau Mukhtasar fi Tafsir malamnya kan juz ammah, mudah-mudahan lebih familiar gitu kan. Iya, dan amalkan insyaallah. Iya, sampai situ aja untuk tafsirnya. Kita cukupkan insyaallah. Mungkin 2 hari lagi insyaallah kita akan lanjutkan summa tawallaitu min ba'di dzalik. Enggak apa-apa satu ayat, tapi insyaallah antum harus hafal maknanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pak Ali kayaknya